Berpuasa di minggu pertama di bulan April tahun 2022. Nama gue Fai dan selamat datang di Fa Podcast. Anjir. Sebelumnya sorry banget men. Sorry banget karena gue sadar banget bahwa ini tuh bertolak belakang sama ya komitmen pertama gue di podcast ini. Anjir, 1 bulan gue nggak ngapa-ngapain. ya gue jadi jarang update, gue jarang jarang diskusi juga. Kemarin gue jadi apalagi puasa ini kan gue jadi jarang banget keluar, kayak gue banyak ngabisin waktu tidur mungkin di rumah. Jadi ya bingung buat nge-record. Bukan bingung sih, lebih ke males mungkin. Kayak gue tuh punya bahasan, gue punya bahan cerita nih yang pengen gue ceritain di podcast. Cuman ya kayak ada something yang kayak ya nanti dulu lah gitu. Sampai ya anjing 1 bulan gue nggak ngapa-ngapain. Tapi ya sebelumnya gue mau bilang makasih banyak buat semua pendengar gue di Spotify, ya di YouTube juga mungkin, karena ya itulah. Karena ya itu gue seneng banget dengan progres podcast gue ini gitu loh. Ya meskipun nggak banyak amat yang ngedengerin, tapi ya gue dapat feedback, gue dapat respon dari teman-teman gue juga. Ya kalau podcast gue ini tuh lumayan bisa jadi pengantar tidur buat mereka juga gitu loh. Dan ya mungkin buat lu juga nih yang suka ngedengerin gue, ya mungkin ngedengerin sambil tidur, recommended juga. Apa ya, sebenarnya tuh gue bingung mau mulai dari mana. Setelah sekian lama gue ngilang, tiba-tiba update lagi, tiba-tiba upload lagi. Ya gue bingung, jadi pengen ngebahas apa dulu gitu loh. Tapi ya nggak selalu gitu juga kok. Toh gue nyoba buat nulis beberapa hal juga yang kayak mungkin seru nih kalau gue bahas. Gue juga masih nulis, kayak gue bikin skrip, gue bikin rencana, kayak abis ini tuh gue mau ngebahas apa, abis ini gue mau ngebahas apa gitu loh. Cuman ya udahlah, kayak kalaupun gue update lagi, sekarang gue update lagi, ya jangan bahas apalah anjir. Tapi ya gimana ya, di antara banyaknya pilihan bahan yang bisa gue bahas di podcast ini, kayaknya yang paling relate atau yang paling cocok atau yang paling banyak mungkin bisa gue bahas ya soal perbucinan anjir. Jadi ya udahlah, mungkin bahasan kali ini adalah perbucinan. Dan kayaknya juga mungkin gue bakal bikin ini tuh jadi beberapa bagian gitu loh. Kayak next gue bakal ngebahas lagi soal perbucinan. Nah ya gitu-gitulah. Anjir. Tapi ya ngomongin soal perbucinan,
kayak apa ya, nah ini tuh relate juga. Mungkin kenapa pikiran gue pengen ngebahas perbucinan karena hal ini juga. Gimana ya, jadi buat siapapun lu yang belum tahu, mungkin gue tuh punya rutinitas men. Gue punya kerjaan, cuman ya kayak waktu free gue atau waktu santai gue itu ya lebih banyak dibandingkan waktu rutinitas gue gitu loh. Kayak ya gue banyak santainya, dan makanya tiap gue habis ngejalanin rutinitas gue ini tuh ya gue gabut kan. Jadi ya gue sering gue sering ngabisin waktu buat ngebantuin sekaligus nongkrong di outlet pulsanya abang gue gitu loh. Ya selain bisa ketemu sama teman-teman tongkrongan, atau kita juga sering nongkrong di situ, gue juga bisa ketemu sama orang-orang baru juga kan. Apalagi outlet pulsa abang gue di pinggir jalan. Jadi ya gue sering juga ngelihat hal-hal yang baru juga gitu loh. Sampai ya 2 minggu sebelum puasa kalau nggak salah, awal-awal gue ngilang, gimana ya, ada satu kejadian yang itu tuh tepat di depan outlet pulsanya abang gue gitu loh men. Gimana ya, sumpah ini tuh sebenarnya lucu, cuman ya sekaligus ngeri juga gitu loh anjir. Gimana ya, jadi gini loh, waktu itu tuh ada 2 pasangan si Joli ini men, anjing si Joli. Ya ada pasangan pacaran gitulah, membocil. Jadi mereka tuh kayak abis keluar dari tempat wisata gitu loh men. Tuh emang daerah gue tuh, atau daerah gue sekarang ini tuh emang dikelilingi sama tempat wisata gitu loh kan. Jadi ya mereka tuh boncengan naik motor, pakai jaket couple juga. Cuman pas lewat di depan tempat kita tuh, atau pas lewat depan outlet pulsa abang gue ini tuh, motor si cowoknya itu tuh mogok anjir. Mogok pas depan ya outlet pulsa abang gue ini. Ya awalnya sih fine aja, bahkan temen gue pun sempat punya inisiatif buat ngebantuin si cowoknya ini. Cuman ya tiba-tiba si ceweknya ini digampar dong men, anjing emang. Sumpah goblok betul itu cowok. Anjir, sumpah masih inget tuh ya. Dan abis nggambar ini tuh, atau abis nggampar si ceweknya ini tuh, ya masih berlanjut, mereka tuh masih berlanjut dengan si cowoknya yang langsung nendang itu motor. Entah karena lagi famous aja. Lagi famous mungkin cowoknya. Jadi si cowoknya itu tuh langsung nendang itu motor, sampai ya si ceweknya ini tuh lari anjing, si ceweknya lari. Dan temen-temen gue termasuk gue ya yang melongo dong anjing. What happened? So Inggris goblok. Itu tuh ya kita serentak kayak terbangun dari duduk. Tapi ya di sisi lain kita juga nggak bisa ikut campur sama urusan mereka juga kan men. Apalagi ya ceweknya udah lari juga, udah nggak ada di tempat tersebut. Meskipun meskipun motornya masih ditinggal di situ gitu loh. Tapi ya yang lucu itu tuh gimana ya, jadi tempat atau posisi outlet pulsa abang gue itu tuh di bawah tanjakan kan men.
Dan si ceweknya itu lari ke tanjakan tersebut gitu loh, ke jalan yang tanjakan tersebut. Jadi ya kita semua tetap bisa ngelihat ya mereka yang kayak lagi India-Indiaan anjing. Dan ya yang gue sama temen gue pikirin pertama itu tuh, atau yang kita pikirin itu tuh, ya mungkin si cowoknya ngejar si ceweknya ini tuh buat minta maaf atau buat ngebujuk untuk kembali lagi ke motor atau gimana gitu loh kan. Cuman apa ya, iya yang kita pikirin itu tuh kayak gitu. Tapi ya ternyata pas si ceweknya ini kekejar tuh yang terjadi adalah si ceweknya digusur. Lu tahu nggak digusur, kayak ditarik-tarik, dipaksa anjir. Si ceweknya tuh dipaksa, sumpah anjing kesal banget gue liatnya. Kalau gue kenal tuh cowok atau kalau gue kerabat tuh cewek, anjir gila abis tuh cowok asli. Teman-teman gue pun kayak anjing lah apal gitu asli man. Emang apa ya, emang nggak ada toleransi buat cowok-cowok kayak gitu tuh. Karena ya sebangsat-bangsatnya gue, ya mungkin sebangsat-bangsatnya gue atau kalian gitu, sebajingan-bajingannya gue sebagai cowok, bahkan untuk ngomong toxic sama cewek pun ya kalau gue pribadi ya gue nggak suka gitu loh men. Apalagi kalau harus sampai kayak main tangan gitu kan. Karena ya kalau gue pribadi pernah men, dulu tuh gue pernah waktu masih bocil, kayak gue tuh ngebentak nyokap sampai nangis. Dan itu tuh ya akhirnya jadi trauma gue pribadi yang terus-terusan membekas di hati gue. Gimana ya, yang terus-terusan membekas di hati gue gitu. Kayak gimana ya, yang mulai dari itu tuh, atau semenjak dari itu tuh ya gue berkomitmen. Gue kayak apa ya, gue kayak ngomong ke diri sendiri gitu loh, kayak untuk sekesal apapun atau semarah apapun gue, ya gue nggak mau lagi atau udah nggak bisa lagi ngomong toksik sama cewek, apalagi sama nyokap atau orang yang lebih tua dari gue kan. Dan ya bersyukurnya gue bisa bertahan dengan komitmen tersebut sampai saat ini. Tapi ya ketika gue ngelihat mereka, atau ketika gue ngelihat dua sejoli tersebut, kayak gimana anjir, setelah digusur atau ditarik-tarik paksa itu tuh kan akhirnya si ceweknya tuh nyerah men. Dan akhirnya mau gak mau ya si ceweknya tuh nurutin kemauan si cowoknya. Dan anjing fuck, itu tuh prihatin gue anjing. Karena ya kayak gimana ya, meskipun gue tahu kalau hampir 100% pendengar gue ini tuh cowok, tapi ya buat siapapun lu nih cewek yang mungkin ngedengerin podcast gue ini, kayak ya ayolah neng gitu, ayolah teh, ayolah mbak, kalau masih ya, kalau kalian masih pacaran aja pasangan kalian udah berani main kasar atau main tangan, ya gimana nantinya anjir. Gimana kalau kalian udah terikat sama yang namanya nikah gitu loh. Kayak anjir, ayolah. Gue juga udah pernah bilang di podcast gue kemarin kan, kayak kalau kalian terus-terusan bertahan di hubungan yang toksik, yang apalagi kalau udah berani main tangan, ya itu tuh cuman akan membunuh kalian secara perlahan. Yang pernah gue bilang kemarin kan, ya kalian jangan pernah khawatir gitu loh. Kalian jangan pernah ngerasa khawatir. Kayak masih banyak orang yang akan menghargai dan menerima keberadaan kalian gitu. Masih banyak. Anjing belepotan amat.
Masih banyak orang yang masih sayang sama kalian juga, yang tanpa bosan dan tanpa tapi mungkin. Jadi ya udah gitu loh. Tetaplah berjalan di jalan yang kalian yakini. Tetaplah berjalan di komitmen yang kalian percayai. Karena gimana ya? Ya karena pada akhirnya atau someday mungkin ya kalian akan nemuin tempat kalian sendiri gitu loh. Kayak sebuah tempat yang ya kehadiran kalian ini tuh terlalu berharga ya buat disia-siain begitu aja. Karena gimana ya, buat gue pribadi kayak ya mungkin lu juga ngerasa bahwa makin dewasa kita tuh jadi seseorang yang udah bukan waktunya lagi buat kayak taking care of many things gitu. Sesederhana kayak ya mau temenan ayo, mau serius pun tentu ayo gitu loh. Bahkan ya kalau nggak keduanya pun ya it's okay, take it or leave gitu loh kan. Kayak gimana ya, anjing gue ngomong kayak gimana ya udah berapa kali sih anjing. ya intinya gitu, sederhanain aja gitu loh. Karena makin dewasa ini tuh kita makin harus pintar-pintar memilah perihal ya selayaknya dengan siapa kita menyambut kebahagiaan di masa yang akan datang kan. Dan gue pun jadi mengerti, gue jadi paham betul bahwa ternyata emang tangis atau tawa tuh emang silih berganti kan dalam mengendaur ulang masa tentunya. Tapi ya pertanyaan yang selalu gue tanyain ke diri gue sendiri itu tuh ya mau sampai kapan kita harus terus-terusan terjebak sama siklus tersebut gitu loh. Sampai kapan kita nggak keluar dari zona beracun tersebut. Karena ya life must go on, right? ya itu ya udah bukan waktunya lagi untuk terus-terusan kejebak sama hubungan yang beracun, apalagi sama hubungan yang udah lewat kan, apalagi yang udah jelas-jelas nggak mungkin balik juga. Karena gini loh, Tuhan tuh akan ngasih kita banyak jalan biar kita tetap bersama ya kalau kita memang harus. Tapi ya kita juga nggak bisa maksain kehendak Tuhan ya kalau kita memang nggak harus gitu loh kan. Ya emang bahwa mungkin kalau ngomongin atau kalau ngomong doang nggak segampang ngejalaninnya. Tapi ya gue percaya bahwa masih banyak hal yang bisa gue pelajari, masih banyak hal yang bisa gue pahami. Ya minimal agar gue menjadi paham dunia gitu, agar gue menjadi paham dunia kayak pelan-pelan, meskipun pelan-pelan ya minimal gue bisa paham, gue bisa memahami perihal gimana cara gue untuk berdamai dan kembali memulai. Ya seperti yang atau kayak yang gue bilang ke Samon kemarin. Dan ya yang terakhir dari gue bahwa ya itu bertumbuh itu tuh sakit, perubahan juga. Tapi ya gue percaya bahwa hubungan yang baik itu adalah hubungan atau adalah kita yang sama-sama mau menerima perubahan. Toh emang baik atau relatif itu toh baik atau buruk itu relatif. Ya yang penting kita bisa sama-sama ngambil pelajaran dari proses tersebut kan. Dan ya kalau ngomongin soal hubungan beracun tuh ya lu nggak akan pernah bisa bahagia dalam hubungan beracun tersebut kalau lu nggak nyoba buat keluar, kalau lu nggak nyoba buat
berbenah, mungkin berbenah, ya lu nggak bakal bisa survive, man. Ya mungkin segitu dulu aja dari gue. Next mungkin ya kayak yang tadi awal gue omongin, gue bakal update soal perbucinan lagi, meskipun gue nggak tahu kapan, anjing. Komitmen sendiri aja kalau gue pegang, anjing. So ya gue bakal mencoba semaksimal mungkin, gue bakal berusaha semampu gue untuk tetap konsisten, untuk tetap ngebikin podcast ini survive. So ya nama gue Fai, dan sampai jumpa di episode berikutnya.